Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gue Mahtum. Tahan gue. Kali ini gue mau ngebandingin nih Veloz sama ini R3 Hybrid. Check this out. Nih guys, sekarang kita waktunya komparasi nih. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki SBT Dewi Sartika di Jalan Raya Dewi Sartika nomor 173, Cawang, Jakarta Timur. Jalan yang mau ke PGC tuh. Patokannya samping Bakmi Berdikari. Bakmi Berdikari, 2 mangkok dong. Apaan tuh? Kita mau langsung compare aja. Ini R3 Hybrid yang sport ya men. Tipe tertinggi, which is harganya 295 juta something lah. Di compare sama Veloz CVT yang Q non TSS, harganya 313 juta. Berarti punya gap sekitar 18 jutaan something lah ya. Oke, 18 juta deh selisihnya. Belum dipotong cashback. Setelah dipotong cashback, sebenarnya akan jauh lagi karena ini punya potongan yang kayaknya lumayan. Nanti kita tanya aja langsung sama Om Hasim ya men. Katanya sih begitu. Udah lah, kita compare aja. Pertama yang kita compare dari harga tadi udah ya. Udah. Selisih 18 juta, ini lebih murah. Sekarang dari desain eksterior. Nah, ngomongin desain sebenarnya ya subjektif lah ya. Lo lebih suka yang mana, beda-beda lah. Kadang harga pun nggak ngaruh sama ukuran desain. Kalau ngomongin desain dari bagian depan, gue suka sih sama desainnya si R3 Sport Hybrid ini ya. Grillnya itu bukan grill yang shiny, yang wah flashy gitu, banyak kerum-kerumannya. Enggak, dia diitemin black glossy gitu. Glossy tapi dia black ya. Dan kerum-kerumannya cuman mengitari di bagian atas dan bagian bawah dengan logo Suzuki besar di bagian tengah nih. Nyambung sampai ke bagian headlamp. Headlampnya juga dibikin shape-nya, dibikin pipih aja gitu. Terus ke bagian bawah ada fog lamp dengan housing yang ya proper lah, nggak terlalu gede-gede banget. Dan yang menarik lagi menurut gue sampai ke bagian bawah tuh itu tuh ada tambahan body kit di bagian depan dengan emblem Suzuki Sport, jadi kelihatan lebih sporty ya, karena namanya juga Suzuki Sport Hybrid lagi. Nah kalau di Veloz dia punya desain yang sebutnya itu orang Toyota bilang itu kin look namanya. Sama sih dibikin kayak black glossy gitu ya, bukan pakai yang krum-kruman yang over gitu. Nah, lalu ke bagian lampunya juga sama konsepnya, di Veloz juga dibikin model yang pipih-pipih gitu. Lalu di fog lamp-nya pun sama dengan housing yang menurut gue berbeda konsep ya. Kalau di Veloz itu dia modelnya kayak ada lambang apa ya men, kayak T gitu ya, dengan list chrome gitu, menyilang-nyilang gitu. Tapi intinya itu adalah housing sebenarnya, tapi itu bagian dari desain. Nah guys, ini bagian samping nih, desain eksterior dari bagian samping. Ini kita lihat overview dari si R3 Hybrid ini dulu nih ya. Secara overview dia juga sama sebenarnya, dia nggak dibikin dual tone gitu ya, single tone aja sama. Cuman memang di bagian belakang tuh kayak putus di bagian pilar C-nya. Mungkin biar kelihatan ada kesan floating gitu dari roofnya. Nah kalau di Veloz sendiri, dia juga sama modelnya, nggak dibikin two tone gitu, dia single tone aja sama. Nah kalau di bagian atasnya si R3 ini dia polos nih, dia nggak ada talang air, nggak ada roof rail juga. Karena memang idealnya MPV ya begitu aja cukup. Nah kalau di si Veloz ada penambahan tuh, ada talang airnya juga udah dilengkapin, terus ada roof rail. Nah itu di sana ada kelebihan tuh, di Veloz tuh dia ada kelebihan tambahan itu. Jadi kesannya mungkin biar kelihatan seperti mobil crossover ataupun mobil low SUV gitu ya, tapi sebenarnya sama-sama MPV sih. Tapi kalau talang air begini mah di R3 sama Om Hasim juga katanya nanti dilengkapin, tenang aja. Kaki-kakinya men. Nah kalau kaki-kakinya ini ada perbedaan sedikit sebenarnya. Kalau di R3 dia pakai ring 16 dengan desain velg. Ya sebenarnya sama, dibikin two tone polish. Beda di desain ya, kembangnya tuh beda tuh. Nah kalau di Veloz dia pakai yang 17 in dengan desain dari pelek yang ya seperti itu tuh. Dua-duanya sebenarnya bagus, walaupun dengan ring 17 pasti mobil kelihatan lebih kece ya, karena lebih besar. Walaupun ngomongin kenyamanan pasti lebih nyaman yang ukuran bannya lebih tebal, which is berarti itu pakai ring yang lebih kecil ya, ukuran 16. Ya tinggal pilih aja lu mau nyaman atau mau keren. Pasti bilangnya mau nyaman dan keren bang. Wah ribet udah. Nah desain dari si spionnya juga berbeda nih. Kalau di si R3 Sport ini dia modelnya nempel di apa ya, di pilar A ya men. Nah kalau si Veloz modelnya tangkai gitu dia. Nah terus bagian bawah si R3 ini menurut gue punya kelebihan nih, karena dia ditambahin body kit sebenarnya. Ini bukan sekedar side skirt aja ya. Kalau di Veloz kan dia pakai side skirt tuh, di bagian bawahnya ada. Nah ini bagian desain dari belakangnya nih, si R3 Sport Hybrid ini dari belakang udah lengkap nih, ada roof spoiler, terus apa namanya, desain dari lampunya juga menurut gue atraktif sekali, dan ini jadi ciri khas identitas dari sebuah R3.
ke bagian bawah juga ada tambahan dari body kit yang sama seperti depan dan bagian samping. Nah kalau di Veloz, di bagian atas ya dia nggak dikasih roof spoiler tuh, dia cuman ada body lebih aja, walaupun mungkin kelihatannya dari jauh tuh kayak spoiler, padahal mah bukan sebenarnya. Nah dia lampunya juga LED bar, cuman konsepnya berbeda, garis bener-bener garis gitu, yang menyatu dari kiri dan ke kanan dipisahin sama logo Toyotanya aja. Tulisan Veloznya juga dibikin spasinya menjauh, mungkin biar kekinian ya kelihatannya, sampai ke bagian bawah juga sama dikasih kayak ground bumper gitu ya, warna silver. Masih ngomongin desain nih guys, menurut gua kalau ngomongin desain ya sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus ya, tapi ini kita lagi di R3 nih, yang sport, yang hybrid. Desain dari joknya dulu deh, menurut gua joknya juga bagus. Model desainnya dibikin semi bakat gitu ya, jadi ada size supportnya, dengan bahan dia pakai bahan yang fabric ya, jadi nggak ada tambahan kulit dan lain-lain gitu. Tapi ada jet-jetan merah nih, jadi setidaknya kalau ada hitam ditambahin garis-garis merah tuh jadi sporty. Nah kalau di Veloz dia sama bahan fabric juga sebenarnya, cuman memang ada tambahan kulit-kulitan sedikit di bagian samping-sampingnya gitu. Terus dia bahan fabricnya juga dibikin konsep perforated gitu ya, jadi kayak bolong-bolong gitu. Sama-sama pakai bahan fabric sih sebenarnya, cuman ada tambahan aja kalau di Veloz. Lalu untuk desain dari setirnya di R3 nih, dia sudah lengkap juga sih ya, udah ada kulit. Nah, terus yang gue suka nih ada jet-jetan merah sekali lagi nih dengan model 3-spoke. Kalau di Veloz dia juga sama sebenarnya, sudah kulit-kulitan, bedanya dia masih bulat biasa aja, jadi di bawahnya nggak dibikin flat bottom. Nah terus ngomongin desain keseluruhan dari dashboard dan door trim, ada perbedaan juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya dua-duanya menurut gua kelihatan mewah juga ya. Nah terutama di R3 ini tuh dia mainnya pakai karbon gitu, wood panelnya model yang konsep karbon tuh. Bahkan sampai ke bagian pintu, terus ada bahan-bahan fabric di bagian siku. Nah di Veloz konsepnya berbeda, dia di-combine tuh plastik-plastiknya yang warna hitam tuh di-combine dengan bahan-bahan semi kulit lah ya, yang warna-warna apa ya, bukan putih banget sih sebenarnya, lebih ke kayak beige atau agak keabu-abuan gitu. Ada di bagian depan di dashboard, terus di samping juga di door trim juga dia ada tuh. Terus ada tambahan ambient lights tuh di bagian panel tengah ya, di dekat transmisi tuh di pinggir-pinggirnya warna biru, mungkin biar kelihatan lebih hybrid, walaupun sebenarnya yang hybrid tuh mobil ini R3. Nih guys, ngomongin engine ya, mesinnya sama tuh, dia 4 silinder 1500 cc, 16 valve, DOHC, tapi tetap ada bedanya nih. Kalau di R3 hybrid dia 105 PS 138 Nm, kalau di Veloz dia 105 PS 138 Nm. Lah sama? Enggak, beda. Kenapa? Karena di R3 ada hybridnya, makanya disebut R3 Sport Hybrid. Itu dia hybridnya dengan konsep smart hybrid, atau ada yang bilang juga mild hybrid. Itu sangat membantu di efisiensi bahan bakar pastinya, karena konsep hybrid pasti membantu efisiensi bahan bakar, terutama di kondisi stop and go. Makanya untuk konsumsi bahan bakar ya ini masih berani diadu lah si R3 hybrid ini. Lalu dia juga membantu akselerasi awal tuh ketika start awal tuh, karena dia dibantu sama ISG tuh, Integrated Starter Generator. Nah itu tidak ada di Veloz, makanya gue bilang beda. Jadi biarpun mesinnya sama, outputnya sama, tapi dia punya bisa dibilang dua sumber tenaga lah ya, karena hybrid. Yang disebut hybrid itu karena punya dua sumber tenaga. Lalu selanjutnya tuh kita mau bahas fitur, karena fiturnya lumayan banyak nih, sama kepraktisan dan lain-lain lah ya, dimensi. Tapi sebelum itu ada yang perlu dan kita ketahui lebih dulu nih, dan itu penting. Promo. Wah itu pasti penting banget. Kita tanya langsung sama Om Hasim, yuk. Nah guys, ini sekarang waktunya promo. Kita mau tanya langsung sama sales yang didatangkan langsung dari Swedia. Woi. Halo Om. Om Hasim. Alhamdulillah, apa kabar nih? Baik Om, alhamdulillah Om. Siap. Ini tadi gua lagi compare nih Om. Oke. Boleh kasih tahu Om langsung promonya nih ya. Gua nggak mau langsung lah ya, nggak enak ya. Mau bisik-bisik aja. Diskon berapa? Bisik-bisik tapi kenceng ya. Karena teman-teman pasti yang pertama ditanya, Oke. Bang diskon bang gitu. Oke. Gimana tuh? Oke, terkait diskon lumayan besar nih Om. Bukan lumayan sih, kepala 3 Om. Tapi terkait diskon kan kita nantinya kalau bicara kredit pastinya simulasi ya Om. Iya. Itu palingan nantinya. Oh kalau itu gede Om. Di tempat lain nggak segitu loh. Tidak segitu ya? Iya. Jadi berarti bukan lumayan dong ya? Ini lebih gede dari yang lain guys, beneran deh. Kalau nggak percaya lu boleh coba. Tapi yang paling penting memang ketika dimasukin ke simulasi. Betul. Oke, kalau ngomongin simulasi kita ngomongin kredit deh. Oke. Let's say gue mau ngambil mobil ini, terus mau kredit, lu punya promo apa memang? Untuk promonya sendiri kita banyak Om. Nah, Gitu kan? Oh bukan sendiri, promonya banyak sih. iya. Ya Pasti benar. nggak banyak. Yang pertama kita bisa pembiayaan syariah Om.
Syariah bisa? Syariah bisa. Kemudian untuk R3 ini bisa tanpa DP. Tanpa DP? Ya. Nggak ada DP? Rp0, cukup booking aja Om. Kemudian tenor kita bisa maksimal 8 tahun Om. Lama juga ya? Lama juga lumayan. Nah terus ada apa lagi Om? Untuk mungkin aksesoris ya Om. Kalau belinya tipe terendah, kita berikan aksesoris. Dilengkapin? Lengkapi aksesoris. Nah terus gini Om, dia mau kredit nih. Tapi datanya ya bukan belok lagi, mungkin udah putar balik. Oke. Bisa bantu nggak? Bisa Om. Jadi data mah tenang aja? Data mah terkait data nanti kita bicarakan di awal. Yang jelas kita yang pasti-pasti aja sih Om ya. Iya. Gitu kita bicara di awal, clear di awal gitu kan. Nanti data kita bantu. Kadang-kadang kan yang mau beli mobil baru, dia sudah punya mobil lama. Ya. Tapi kalau punya dua mungkin terkendala sama pajaknya, nanti takut kena ini dan itu kan lebih banyak ya. Iya, betul. Oke lah, gue mau jual dulu mobil lamanya. Tapi kalau dijual di luar kan agak worry karena di luar kan banyak oknum yang aneh-aneh. Kalau dibawa ke sini, lu bisa bantu jual mobil secondnya nggak? Secara official ya, tapi resmi. Oh iya, bisa. Bisa ya? Kita ada namanya auto value Om. Auto value. Auto value itu juga ada kelebihan tersendiri dibanding teman-teman nih jual di luar gitu kan. Itu resmi dari kita auto value, itu pun ada programnya. Gitu, ada program cashback atau pelayanan yang lebih. Seperti itu. Program cashback? Ya. Berarti ketika dia tukar tambah, dia dapat cashback tambahan? Betul sekali. Di luar cashback yang kepala gede yang tadi lu sebutin? Pastinya. Oke lah, anggaplah beli mobil udah nih, beres. Terus kan habis beli mobil, kadang urusannya nggak selesai di situ ya Om. Mungkin nanti ada servis, ada mau klaim asuransi dan lain-lain. Masih siap bantu ya? Oh pasti Om. Nah terkait unit R3 ini, itu kita memang free service ya Om. Free service, jasa servisnya juga, terusnya olinya juga free juga. Itu sampai dengan 30 bulan atau 50.000 kilometer. Oh jadi selain jasanya gratis, olinya gratis, betul. Partnya gratis? Partnya gratis juga. Dan servisnya juga nggak ngantri? Nggak ngantri Om. Karena dibookingin? Betul sekali. Wah enak. Jadi cukup isi bensin aja. Jadi kurang lebih ya, kurang lebih selama 3 tahun lah ya, kurang lebih ya? Kurang lebih, betul. Selama 3 tahun, lu udah tinggal ngurusin beli bensin dan siap dilayanin sama Om Hasim. Kalau untuk teman-teman Om Maktum nih atau Infomotif yang tidak sempat ke showroom kami, kita bisa bawakan unit test drive-nya Om. Gitu, tinggal nanti untuk waktunya aja. Infokan waktunya, jamnya, dan tempatnya di mana. Janjian lah intinya. Janjian lah. Jadi nggak harus datang ke showroom ya? Betul sekali. Nah Om, ini kan R3 nih. Tapi ada teman-teman yang mau beli mobil selain mobil ini, let's say mungkin ada XL7, ada Vitara, ada Baleno, Ignis, bla bla bla, semua ready lah ya? Semuanya ready. Dan promonya gimana? Promonya kita bisa sesuaikan ya Om. Dengan yang saya sebutkan tadi, kita bisa sesuaikan dengan unit lainnya. Oh, terlebih jadi, Baleno nih Om. Baleno kan unit build up, itu untuk di bulan ini all warna ready Om. Baleno ready ya? Ready. Semua warna? Ya. Dan semua promo yang tadi kita sebutin dari awal bisa dipakai, diaplikasikan di unit ini tadi ya? Bisa, bisa. Pertanyaan terakhir, kenapa teman-teman harus beli di Om Hasim? Begitu, yang pasti kita yang pertama itu ATPM Om, resmi ya. Yang kedua mungkin kalau beli tipe terendah, kita berikan bonus aksesoris full. Gitu, kayak spoiler, talang air. Ini kan ini tipe tertinggi ya? Betul, anggaplah gue beli yang GX. Di bawahnya kan? Betul, di bawahnya. Dia nggak ada spoiler. Betul. Nggak ada talang air. Betul. Belum lengkap. Belum lengkap. Mau dilengkapin? Oh pasti. Gratis. Gratis. Di luar promo diskon. Betul sekali. Takutnya motong diskon lagi. Enggak lah. Oh enggak? Tidak. Ada lagi Om yang mau disampaikan? Mungkin untuk lebih lanjutnya silakan WA dulu aja nanti Om. Oh iya, ada IG? Ada. Untuk IG saya di Hasim Suzuki SBTDS, dan untuk kontak teleponnya nanti silakan lihat di. Ya, nomornya nanti ada di bawah. Siap. Di bawah mana Om? Kiri atau kanan? Di bawah. Atau tuh bisa juga di deskripsi, tinggal klik aja. IG fungsinya kalau teman-teman mau lihat mungkin katalog digital lah ya, betul, lihat gambarnya dulu dan lain-lain, atau mungkin mau chatting-chattingan mah ke WA aja ya. Telepon langsung biar lebih intim ya. Iya dong, kan biar engage. Gitu. Jadi mau nanya-nanya dulu apa dan lain-lain biar lebih lengkap gitu ya. Siap. Udah Om, cukup? Cukup, itu aja. Oke, ditunggu telepon dan WA-nya, gue mau lanjut compare lagi nih. Terima kasih banyak Om. Makasih. Yuk, lanjut lagi. Nah guys, kita ngomongin fitur di bagian luar dulu ya men. Bagian depan nih terutama, ngomongin lampu deh. Lampunya untuk R3 Sport Hybrid ini dia pakai proyektor halogen. Dan untuk di Veloz, dia lampunya tuh berbeda nih. Dia nggak pakai proyektor, dia pakainya yang konsep multi reflektor tapi sudah LED ya. Modelnya seamless, terus ada LED string gitu di bagian atasnya ya. Terus lampu sennya juga dia konsepnya sudah sequential tuh, running dari bagian tengah ke bagian luar dari kendaraan. Fog lamp nih, fog lamp di R3 dia konsepnya begini ya, masih pakai bohlam biasa ya men. Terus ada DRL nih di bagian housing atas dari fog lampnya tuh, DRL tuh di sini ya. Kalau di
Veloz dia sama sih sebenarnya. Kalau untuk fog lampnya dia masih pakai bawah lamp biasa, cuman ya udah pakai housing gitu aja, nggak ada tambahan di RL begitu di atas. Nah, lalu ada penambahan lagi di Veloz itu, dia ada kamera di bagian depan karena dia pakai konsep kamera 360 sekeliling gitu. Kalau di R3 memang belum ada. Tapi kan harganya juga ini lebih murah, 18 juta. Belum lagi ditambah diskon dan promo yang tadi disebutin sama Om Hasyim. Wah! Sekarang kita ke bagian sampingnya. Ngomongin fitur di bagian samping, ke kaki-kaki dulu dah, men. Kaki-kakinya di R3 sudah pakai cakram pastinya, ABS, ABD. Sudah lengkap ya. Di Veloz pun sama, dia sudah pakai cakram juga, ABS, ABD kayak gitu, sudah lengkap juga. Nah, untuk ke bagian spion, sama sih sebenarnya. Di R3 dia sudah elektrik dan sudah auto folding juga. Terus ada lampu sen juga bahkan di bagian sininya. Begitupun di Veloz, dia juga sudah elektrik, sudah auto folding, ada lampu sennya juga, dan dia ada kamera di bagian bawahnya karena sudah mensupport teknologi kamera 360 atau sekeliling, guys. Nah, lalu ke bagian pintu. Pintunya dua-duanya sama-sama sudah pakai konsep keyless ya, smart entry, bedanya konsepnya aja. Kalau di R3 dia modelnya yang pencet kayak gini nih, hitam-hitam begitu dipencet. Nah, kalau di Veloz dia modelnya yang sensor gitu ya, yang tinggal sentuh aja. Nah, lalu di sini ada perbedaan juga nih. Di R3 Sport, dia bagian belakangnya untuk ban dia masih pakai pengereman tromol. Kalau di Veloz sudah pakai cakram, itu perbedaannya. Nah, untuk fitur di bagian belakang, guys, sama sih sebenarnya ya. Di R3 tuh ada high stop lamp, defogger, lampu LED bar, terus ada kamera parkir, sensor parkir, dan begitupun sama juga di Veloz ya, lengkap. Ada defogger juga, ada high stop lamp, lampunya LED bar, kamera parkir jelas karena di 360 bahkan, ada mata kucing, sensor parkir, semuanya sama. Jadi kalau untuk di bagian belakang ya masih mirip-mirip lah. Nggak tahu sih kalau bagian dalam, yuk. Nah guys, kita bahas fitur interior. Di bagian setir, karena dia pakai konsep hybrid, di Suzuki itu pasti ada teknologi-teknologi yang mengikuti konsep hybridnya itu ya, untuk mendukung dan lain-lain ya, menambah kelengkapan. Salah satunya adalah ini nih, cruise control. Nah, di Suzuki nih, Sport Hybrid ini dia ada cruise controlnya, men, di bagian setir nih. Lalu ada steering switch dan Bluetooth dan teleponi. Untuk di Veloz, dia juga sama ada steering switch, cuman memang dia tidak ada cruise control. Untuk pengaturan MID dan audio lengkap tuh di kanan kiri. Untuk ngangkat telepon juga bisa. Nah, untuk tuas lampu juga sama, dia sudah auto baik di R3 Sport Hybrid maupun di Veloz, sama-sama sudah auto. Nah, untuk di R3 Sport Hybrid ini engine start stopnya ada di bagian kanan, terus ada automatic idling start stop, lalu ada electric stability program, lalu ada ini nih, ini yang menurut gue menarik nih, DRL-nya bisa dimatiin kalau lu nggak mau pakai DRL. Hebat ya, padahal biasa DRL nggak bisa dimatiin, di sini bisa. Nah, kalau di Veloz, di bagian sebelah kanan dia ada untuk mematikan vehicle stability control. Jadi memang belum ada teknologi untuk di Veloz QCVT ini nih yang non TSS, dia belum ada automatic idling start stop. Nah, lalu di bagian speedometer nih, di R3 Sport Hybrid ini dia konsepnya masih yang biasa nih, pakai bulat-bulatan dua kiri kanan, tapi memang di tengah ada MID yang lumayan gede sebagai ya pusat informasi lah. Wih, kayak di mall. Sebagai indikator hybrid juga ada di situ karena ini mobil hybrid, jadi pasti ada indikator hybridnya. Nah, di situ kita bisa lihat tuh. Nah, kalau di Veloz dia sudah full TFT digital nih, dan bahkan desain dari speedometernya itu bisa diganti-ganti tuh. Kalau lo bosan ya, ada sekitar 3 atau 4 pilihan gitu konsep dari speedometernya. Nice. Nah, untuk audio modelnya sama konsepnya, dia konsep yang floating. Di R3 Sport Hybrid ini selain floating dia juga sudah touchscreen ya, pasti itu mah. Dan yang paling penting adalah konektivitas ke smartphone. Dia pakai aplikasi namanya Carbit Link tuh. Nah, kalau di Veloz sebenarnya lebih lengkap nih untuk menghubungkan smartphone ke handphone lo nih. Ada Miracast, ada Apple CarPlay, ada Android Auto, lebih lengkap. Tapi sebenarnya fungsinya semuanya sama, yaitu menghubungkan smartphone ke head unit tanpa kabel. Nah, lalu ke bagian bawah nih ada AC nih. Di R3 dia sudah auto climate. Di Veloz pun sama, untuk AC-nya sudah auto climate. Lalu ke bagian bawah di R3 Sport Hybrid ini dia nih yang lucu nih menurut gua nih. Dia punya cup holder yang terintegrasi ke AC. Jadi kalau mau naruh minuman dingin, dia kayak semi chiller lah. Jadi bisa nahan minuman dingin lu bisa tetap dingin gitu. Nah, kalau di Veloz dia belum ada chiller begini nih. Tapi dia punya wireless charging. Jadi nyarger udah nggak pakai kabel-kabelan lagi juga, tapi buat handphone yang support aja ya. Terus ada juga ini handbrake yang elektrik, jadi udah nggak mechanical nih, sama auto brake hold pastinya. Nah, kalau di R3 Sport dia masih pakai handbrake yang mechanical, tapi ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya karena
ada beberapa orang termasuk gue masih lebih nyaman pakai handbrake yang mechanical gini. Dan ini juga lebih murah guys. Nah, ada juga nih perbedaannya di transmisi. Kalau di R3 Sport Hybrid ini transmisi otomatiknya dia masih pakai yang konvensional, dan menurut gue itu good news ya. Dia nggak dipindahin ke CVT karena gue nggak terlalu suka CVT. Nah, kalau di Veloz dia sudah pakai CVT, itu perbedaannya tuh. Oke, sekarang kita bahas fitur keselamatannya nih guys. Kalau untuk fitur keselamatannya di R3 Sport Hybrid ini juga sudah lengkap ya. Dia sudah ada airbag pastinya lah, sudah lengkap. Terus ABS, ABD, hill hold control, electric stability program, sudah lengkap ya. Nah, kalau di Veloz QCVT ini dia juga sudah lengkap ya. Ada airbag, ada ABS, ABD, ada hill start assist, ada vehicle stability control. Perbedaannya di penamaan aja sih sebenarnya. Tapi memang kayak cruise control dan automatic idling start-stop itu memang belum ada tuh di Veloz QCVT yang non TSS ya. Jadi itu dia perbedaannya yang menurut gue sih agak lumayan ya. Selain dari hybrid yang tadi tuh, itu penting juga. Oke, sekarang saatnya dimensi dan kompartemen. R3 Sport Hybrid nih, ini ngomongin dimensinya ya. Sebenarnya secara dimensi dua mobil ini punya ukuran dan dimensi yang mirip-mirip lah. Mobil MPV, low MPV untuk 7 orang penumpang 3 baris ya masih mirip-mirip sebenarnya. Dia punya headroom yang lumayan gede dan kepraktisan pengaturannya juga lengkap ya. Ada reclining, sliding, sama high adjuster ya untuk teman-teman yang sporty, dan itu penting juga. Dan itu ada ya. Nah, di Veloz pun sama, dia ada sliding, reclining, high adjuster. Nah, lalu pengaturan setirnya nih. Pengaturan setirnya untuk di R3 Sport Hybrid ini dia tilt aja ya, belum teleskopik. Nah, kalau di Veloz dia sudah lengkap tuh. Selain dia tilt, dia juga bisa teleskopik. Jadi sebenarnya ya lebih fleksibel ya untuk pengaturannya. Walaupun sebenarnya di R3 Sport ini walaupun cuma tilt itu tetap bisa dapetin posisi berkendara yang ergonomis ya, dengan mengcombine pengaturannya pakai pengaturan jok juga. Jadi bisa tetap dapat lah tempat nyetir yang enak gitu. Nah, lalu ngomongin kompartemen nih di R3 Sport Hybrid ini ya standar ya, kompartemennya di bagian door trim ada cup holder, ada buat naruh berkas-berkas gitu ya. Lalu ini ada cup holder yang terintegrasi sama AC, ada laci penyimpanan terbuka. Nah, memang di sini belum ada glove box nih yang bisa berfungsi untuk armrest juga nih, dia kosong aja nih. Tapi sebenarnya enak buat lewat-lewat, jadi lebih lega ya. Terus ada laci penyimpanan tertutup sini lumayan gede juga. Nah, untuk di Veloz lebih banyak nih sebenarnya kompartemennya, selain yang ada di door trim, terus ada cup holder, ada glove box juga. Dia juga ada cup holder di dekat-dekat AC nih yang bisa dibuka di kiri dan kanan. Lalu ada juga nih kayak apa ya, tempat penyimpanan gitu kayak laci tapi kecil, seperti buat naruh handphone yang dicas karena ada power outlet di situ di bagian samping, di konsol tengah bagian kanan dan kiri. Jadi bisa naruh juga barang-barang di situ. Ini baris kedua nih, kita ngomongin dimensi dulu. Dimensi menurut gua ya headroom gede, legroom juga gede, pengaturannya juga bisa sejauh ini maju mundur depan belakang. Ini fleksibel untuk mengatur posisi duduk dari baris kedua dan baris ketiga ya, biar dua-duanya bisa dapat sama-sama nyaman. Itu pun terjadi di Veloz ya. Terutama di Veloz itu dia punya konsep long sofa mode. Jadi bisa diatur tuh lebih fleksibel lagi, bisa dibikin kayak model sofa-sofaan gitu ya. Tapi sebenarnya di R3 pun ini bisa aja kalau mau dibikin begitu, bisa diratain. Tinggal diatur aja, bahkan di belakangnya juga sama-sama bisa rata lantai sih. Jadi kalau buat teman-teman yang kayak bepergian jauh, di belakang diratain belakang, lalu ditaruh kasur lipat ya. Nah, perbedaannya kalau di R3 nih dia untuk baris keduanya dia headrestnya cuma ada 2 nih, yang tengah nggak kebagian headrest. Kalau di Veloz, tiga-tiganya dapat headrest, jadi ada 3 tuh headrestnya. Cuman di R3, menurut gua ini kerennya ini nih. Bagian lantai men, bisa kelihatan nggak? Lantainya tuh flat floor, ada bentukan dikit banget lah, ini mah nggak kehitung ada tunneling, ini mah dikit banget, jadi kesannya lebih rata. Tuh, biar kelihatan, dia katanya lebih rata, jadi kalau duduk di tengah teh jadi lebih nyaman lah gitu, nggak keganggu kakinya nih sama tonjolan. Nah, kalau di Veloz dia masih ada sedikit tonjolan tuh, kerasa juga sebenarnya. Terus kalau dipakai berdua juga, ini di R3 ada armrest ya, di Veloz juga ada sebenarnya, untuk kalau dipakai berdua bisa juga pakai armrest. Nah, untuk baris ketiga di Veloz maupun di R3 Sport ini sama sebenarnya, dimensinya kurang lebih mirip-mirip ya men. Bisa diatur. Kalau ada yang bilang lega banget, enggak juga. Kalau dibilang sempit banget juga enggak juga. Yang tengah-tengah saja, asik, dangdutan gitu gua, dan itu lagu jadul sekali. Maksudnya di bagian belakang masih bisa dimasukin 2 orang dewasa. Ingat ya, 2 orang dewasa saja. Walaupun lu orang Indonesia di mana lu memaksimalkan daya tampung, tapi ya jangan begitu-begitu amat lah di belakang diisi bertiga. Nah, kita mau bahas bagasinya.
Ini dari R3 nih, bagasinya menurut gua punya kelegaan yang lebih, ya ada perbedaan ya, walaupun nggak signifikan banget, tapi lumayan lebih lega ya men. Dengan posisi baris ketiga dipakai ya, bukan yang direbahin. Dia punya space yang lebih besar nih sebenarnya, bisa masuk sekitar 2-3 koper besar sih masuk nih. Nah bahkan di bagian bawahnya tuh ada penyimpanan juga tuh. Lebih gede penyimpanannya karena tidak diseparasi gitu ya, nggak ada separatornya tuh. Nah kalau di Veloz bagasinya ketika bangkunya dipakai dia ya memang ada perbedaan lah, lebih sempit sedikit lah dibandingin R3, dan di bawahnya penyimpanannya juga ada separatornya, jadi kelihatan nggak terlalu gede ya, jadi barangnya tuh terpisah. Nah guys, kita udah compare semuanya, dari harga, desain, fitur, mesin, dan segala macam. Dengan selisih harga ini lebih murah 18 juta, bahkan bisa lebih ya, karena itu baru ngomongin OTR, belum promonya tadi udah disebutin sama Om Hasim, gede banget. Kalau di compare ini masih menang, bahkan ini punya keunggulan yaitu mesin hybrid, dan menurut gua fitur-fitur yang lainnya juga bagus-bagus, dan berarti itu membuktikan kalau mobil ini bisa value for money menurut gua, bahkan dibandingin kompetitornya si Veloz itu. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjang. Yang mau nanya langsung ke Om Hasim aja, nomornya ada di deskripsi, tinggal klik aja. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.